di Kecamatan Negara ini kalau kita perhatikan tidak terlalu berbeda seperti desa-desa yang lainnya di bantaran sungai. Tapi yang berbeda adalah suasananya. Dengerin deh. Nah, itu bukan dentingan musik, melainkan dentingan besi. Karena mayoritas masyarakat di sini adalah pandai besi. Desa Sungai Pinang ini berada di kawasan Negara. Negara sebenarnya adalah sebutan untuk gabungan dari 3 kecamatan, Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat. Di Negara, hampir setiap lelaki memiliki berkah keahlian turun-temurun untuk mengolah besi menjadi berbagai senjata khas suku Banjar hingga perkakas rumah tangga. Berkah yang diselimuti kerja keras. Pantang bagi pandai besi, bekerja didului oleh terbitnya matahari dan selesai sebelum matahari tenggelam. Nyaring banget. Di sini bukan hanya keahliannya membuat parang saja, tapi berbagai macam jenis senjata tajam. Nah, salah satunya kampak ini. Konon, kampak dari Negara adalah kampak tertua dari Banjarmasin. Kampak atau kapak adalah salah satu perkakas sekaligus senjata yang sudah sangat tua usianya. Sama umurnya saat pertama kali manusia membuat alat dari batu dan kayu. Kampak mengalami evolusi sesuai zamannya. Saat zaman batu, kapak dibuat dari batu, dan saat zaman besi, kapak dibuat dari besi. Bahan baku pembuatan kampak itu sama seperti pembuatan parang juga, menggunakan per mobil. Cuman pernya beda ya Bapak ya. Pernya tebal banget, lihat dong. Wah. Ini tebelnya ada 2 cm kali. Ini bukan per mobil biasa, tapi mobil tronton, kata bapaknya. Mobil-mobil tambang batu bara ya. Pasarannya udah berapa lama jadi pandai besi? Sudah lebih 15 tahun. Wow, Lama. berarti dari muda ya. Ya, mulai sejak sekolah SMP kelas 3 Dari remaja, dari ABG udah pandai besi ternyata. sampai sekolah sampai kerja. Dan resikonya kalau dilihat memang besar ya Pak. Apalagi kalau kita perhatiin, tuh bajunya Pak Saradi bolong-bolong nih pasti kena ininya nih, percikan-percikan besi yang panasnya. Tangannya lihat dong Pak. Nih, yang putih-putih bekas, ada lubang. Ini bekas kalau habis lagi nempa itu kan dia ada percikan-percikan apinya. Itu kena ke tangan. Dari tadinya, dari pertama kali kesakitan, sampai udah kebal ya Pak? Sekarang sudah kebal. Jadi nggak perlu ditutup lagi. Nah, ini kapak yang sudah jadi. Tapi masih ada 1 kali proses ya Bapak ya. Nanti ada penyepuhan lagi dan dibersihkan terus habis itu ini lagi diasah lagi sampai tajam. Kampaknya bagus deh. Wah, kalau di sini baru bikin senjata tradisionalnya Kalimantan, yaitu mandau. Pembuatan mandau, senjata tradisional khas Banjar ini juga dikerjakan di Negara. Penampaan besi dilakukan berulang-ulang. Salah satu sisi mata bilahnya diasah tajam, sedangkan sisi lain dibiarkan tebal dan tumpul sebagai ciri khas mandau Kalimantan. Ternyata ada beberapa jenis mandau di Kalimantan. Nah, yang saya pegang ini adalah mandau Samarinda. Berbeda seperti yang daerah-daerah lainnya, kayak dari Sampit, dari Banjarmasin ataupun Palangkaraya, jenisnya berbeda dari bentuk kepalanya. Nah, kalau yang Samarinda kan dia lebih pendek. Nah, kalau yang lainnya, katanya lengkungannya tuh dari sini, lebih panjang turun ke bawah. Nah, kalau yang seperti ini nih, mandonya biasanya untuk dipakai sehari-hari untuk ke kebun. Bara api untuk memuaikan besi bahan dasar mandau menggunakan kayu ulin. Karena panas yang dihasilkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kayu lain. Pegel Pak, ini pagunya 50 kilo kayaknya. Enggak, itu cuma 6 kilo aja. 6 kilo seon. Mau lagi kan? Ya boleh. Pulang.
tekanannya, Pak. Nah, tekanan. Memang bukan hanya butuh tenaga kalau mau bikin mandau ini atau yang lain-lainnya, tapi juga butuh keahlian. Kalau misalnya nggak jago, bisa berantakan modelnya. Tapi memang semua pandai besi di sini bisa berbagai macam jenis senjata ya, Pak. Cuman bengkelnya memang masing-masing mengkhususkan satu bengkel, satu jenis senjata. Mandau dipercaya memiliki tingkat-tingkat keampuhan dan kesaktian. Dahulu mandau masih digunakan untuk tradisi pengayauan atau pemenggalan kepala lawan. Suku-suku asli Kalimantan percaya roh orang yang dikayau akan tinggal dalam mandau yang memenggalnya, sehingga mandau akan semakin sakti. Kini penggunaan mandau telah bergeser sebatas benda seni atau perkakas rumah tangga saja. Namun satu hal yang tidak berubah hingga kini, tidak sembarang orang bisa membuat mandau di negara sekalipun. Keahlian menempa besi di desa ini memang sudah turun-temurun. Cuman ya karena sudah ada perubahan zaman, perubahan generasi, sudah makin banyak orang meninggalkan profesi ini. Hanya segelintir orang yang masih mempertahankan sebagai pandai besi. Apalagi yang membuat ini nih, senjata tradisional mandau desa